Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan proyek ERP kita ya, atau sistem informasi perusahaan menggunakan PHP RAD dan database MySQL ya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah mendesain tampilan seperti ini ya, mengubah template ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membuat tabel produk ya, yang tentunya nanti ada kaitannya ke beberapa tabel ya untuk relasinya begitu. Nah, fokus kita membuat tabel produk dulu ya. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membuat tabel bertahap per modul atau per proses begitu ya. Nah, baiklah, pada kesempatan ini kita langsung membuat tabel produk ya. Kita aktifkan dulu si PHP RAD-nya, kita klik ya. Nah, setelah PHP RAD aktif, kita open project ya. Project yang kemarin adalah UiShop ERP ya, kita open. Nah, di sini sudah ada beberapa tabel ya. Ini tabel awal, ini tabel unit, dan ini tabel kategori ya. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan, tetapi untuk proses pengisian data ini sudah saya tambahkan sebanyak 20 record ya. Kenapa? Karena kalau dalam video ini saya tampilkan bagaimana cara input datanya, tentunya akan lama durasinya ya. Jadi silahkan diisi sendiri, sesuaikan dengan kebutuhan ya. Kita lihat, kita klik dulu ya, admin, login. Nah, di sini sudah saya tambahkan ya nama unit ya. Ini satuan, bisa per pack, bisa bag ya, bisa satu set, satu roll, satu box ya, 1 kilo, 1 piece, semua udah dimasukkan begitu ya. Anda silakan aja disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu ada juga kategori ya. Kategori ada hobi, ada listrik, ada pendidikan, ada musik, kamera, furniture ya, gadget, otomotif, dan lain-lain. Sebanyak kurang lebih ada 20 sudah saya masukkan datanya. Nah, sekarang kita akan coba membuat tabel produk ya. Kita klik manager database table, terus kita buatkan satu tabel ya, namanya produk. Nah, di sini kita bikin product name ya, product ID ya, product ID ya. Ini auto increment primary key. Lalu product code ya, product code ya, kode produk atau kode barang ya, sebanyak 25 varchar. Lalu product name ya, saya buat 100 karena nama barang bisa saja panjang ya. Lalu kita buatkan description ya. Nah, description juga panjang, jadi kita buatkan dalam bentuk tipe datanya teks ya. Lalu unit ID ya, unit ID ini nanti korelasi ke tabel unit ya. Di sini integer. Lalu kategori ID ya, ini korelasi ke tabel kategori ya. Dan nanti juga kita akan relasikan ke tabel supplier ya, supplier ID ya. Tipe datanya integer. Dan customer ID ya, ini ke tabel customer. Ini belum dibuat ya, nanti kita buat sambil berjalan. Lalu kita buat produk price ya, harga pokok ini ya. Price nya ini saya buat desimal ya. Harga barang ini ya, harga pokok barang ini adalah 15,2 ya, default value nya. Lalu kita buatkan stok itu barangnya satuan ya, jadi integer. Kalau nanti barangnya ada koma-komanya, misalkan stoknya
1,5, nanti pakai desimal ya kalau seperti itu. Ini sementara saya pakai yang integer dulu ya. Lalu kita tambahkan weight ya. Ini adalah berat ya, beratnya saya bikin dalam satuan desimal 1,5 gitu ya, jadi 10,2 ya. Lalu kita tambahkan lagi tabel size ukuran ini saya isi dalam bentuk varchar 25 ya. Lalu saya tambahkan lagi tipe data color ya, warna ya, warna ini juga 25 saya isi warna barang. Lalu kita tambahkan lagi status barang ya, statusnya apa nih barang ini ya, aktif tidak aktif ya, atau apa gitu ya. Ini salah nih, weight-nya itu di sini ya, ini 10,2, ini 0 ya, bukan 10,2 di sini. Default value-nya 0, ini juga default value-nya 0 ya, di sini 10,2 benar. Nah di sininya default value-nya nggak ada ya, di sini adalah 25, di sini juga 25, di sini nggak ada ya, nggak ada default-nya. Lalu statusnya juga di sini, statusnya juga 25 saya isi ya. Ini adalah default value, itu adalah ketika data ini tidak diisi secara otomatis dia akan mengisi nilai 0 gitu ya, secara otomatis defaultnya ya gitu. Jadi kalau tidak diisi memberi nilai 0 ya. Lalu setelah status saya tambahkan lagi image ya, barang gambarnya ya. Nah image-nya ini 255, tidak apa-apa karena nanti space-nya takut ada gambar yang gede ya. Lalu saya buatkan created ya, add. Nah ini nanti kapan datanya diinput, ini dalam bentuk timestamp ya. Berikut juga update ya. Jadi ketika ada perubahan secara otomatis ini akan memberi informasi bahwa data ini sudah ada dirubah. Ini created ya, kembali created ya, created update. Oke, ini tabelnya ya yang sudah kita buat. Kita klik simpan. Nah ini secara otomatis sudah terbentuk satu tabel ya, tabel produk ya, dan bisa kita lihat nanti di sini nih ya. Tapi sebelum ke sana, sebelum dilihat kan ini akan keluar di sini gitu ya. Kalau misalkan saya view dulu, oke ya. Nah ini akan saya lihat hasilnya, maka dia kalau di refresh ini adanya di sini nih ya. Tuh, kan tidak bagus ya. Ini harus kita pindahkan ke data master ya. Oke, kita ubah di sini project menunya. Nah ini produknya ini saya tarik ke atas ya. Nah di sini ada di master entry ya. Nah gitu ya. Jadi ini kita klik OK, tapi juga kita tambahkan di sini apa namanya, ikonnya ya, produk ya, produk ya. Ini aja lah nih saya tambahkan ya. Kita klik OK, simpan, di refresh atau view. Nah secara otomatis ini sudah terlihat nih di sini ya. Tuh ada produk ya, ini unit, ini adalah produk seperti ini. Nanti kita akan perbaiki di sini ya. Oke, kalau kita lihat seperti ini pemandangannya kurang indah ya. Jadi kita perbaiki dulu apa saja yang akan ditampilkan di sini ya. Tentunya tidak usah terlalu banyak karena nanti ada menu input, edit, delete gitu ya. Bisa kita apa namanya, bisa kita rubah ya. Jadi kita ganti di sininya ya, status produk listnya nih. Ini yang ditampilkan ID tidak usah ya, karena ID nanti sudah ada ya.
dari nomor. Nah, kode barang, description boleh. Nah, ini unit juga, ini hasil korelasi ya, tidak usah juga ya. Sama kategori supplier juga tidak usah ya. Lalu harga, berat, stok, warna ya. Nah, ini mungkin dinonaktifkan aja ini ya. Nah ya, ini untuk pencarian ya, mesin untuk search. Jadi kalau dicari supaya dia ketemu. Warna, nah, coba ini dulu kita view ya, kita preview, kita lihat hasilnya apakah sesuai. Nah, ini sampai sini ya, saya rasa sudah cukup ya segini ya. Nanti untuk proses input data nanti akan saya masukkan ya. Jadi anda boleh tinggal masuk aja di sini, klik gitu ya. Nah, ini satu persatu Anda masukkan gitu ya. Cuman kan ketika Anda masukkan di sini ID itu apa isinya, nanti belum saya setup dulu. Ini akan kita setup dulu nih ya gitu. Nah, sebelum kita setup di tabel produk ini ya, tentunya saya akan memberikan dulu ini nih, tabel status nih. Ini karena statusnya nih dia apa nih gitu ya, statusnya apa gitu ya. Ini belum ada nih, termasuk tabel customer ID supplier juga belum ada ya. Jadi harus kita buatkan dulu ya tabel-tabel ini, sehingga nanti di sini akan bisa terbentuk menjadi sebuah pilihan begitu ya. Oke, sekarang kita buatkan dulu tabel ini apa, statusnya dulu ya. Kita buatkan dulu tabel statusnya ya. Status apa namanya, status barangnya ya, kita buatkan dulu. Seperti di sini sudah kita buat nih ya, unit misalkan. Unit ini ada unit name ya, aktif, description ya. Jadi kita buatkan dulu tabel untuk statusnya ya, namanya kita status aja lah ya, status barang ya. Nah, kita pilih manage ya, sini add lagi, buatkan namanya status ya, status ini berarti di sini kita buat status ID ya. Nah, ini auto increment primary key. Lalu di sini kita buatkan status name ya, status name ya. Sini statusnya berapa ya, paling 25 lah ya kira-kira. Lalu description ya, descriptionnya apa, kita teks saja ya. Lalu di sini is aktif ya, is aktif, barang ini aktif atau tidak. Di sini kita isi defaultnya aktif ya. Ini isinya 10 saja cukup, no aktif atau 15 gitu ya, sampai nanti. Lalu di sini created add ya, created add. Di sini tipe datanya timestamp sama update ya, updated add ya. Ini timestamp juga ya, secara otomatis dia akan mengupdate kalau ada perubahan ya. Nah, ini tipe data statusnya ya, kita save, kita simpan, kita lihat ini sudah ada ya. Secara otomatis di sini sudah ada apa namanya, tabel status gitu ya. Nah, kita simpan dulu di sini, kita view seperti biasa. Kalau di view pasti dia akan menambahkan satu buah menu di sini nih ya, status ya. Sepertinya ini tidak bagus ya, kita rapikan lagi di project menu. Nah, ini si status ini kita masukkan ke sini ya. Nah ya, ke entry master ya. Dan juga status ini kita kasih icon apa nih, status ini ya,
status ya, status apa ya, ya sebenarnya ini bebas ya, cuman tergantung anda lah ya. Saya pilih ini aja. Oke, simpan, view lagi ya, review. Kan di sini sudah terbuat sebuah tabel status ya. Jadi kan di tabel produk, tabel status itu ya. Di sini unit, kalau di input kita tinggal isi ya, kan ya. Lalu juga tabel kategori ya, juga begitu ya. Nah, begitu. Ini bukan aktif yes atau no berarti ya jawabannya. Jadi kita ulang di sini, statusnya itu adalah kita ke sini ya. Nah, ini yes atau no ya di sini. Yes ya. Jadi semua tabel ini ada status aktifnya, ini dijawabnya aktif aja semua ya, yes. Lalu kategori juga sama, is aktifnya jawabnya yes. Produk juga ada kalau nggak salah ya, status. Nah ini ya, kalau nggak ini kita ganti jadi seperti ini ya, is aktif ya, is aktif ya di sini. Kita ganti jadi is aktif, bukan status, is. Ya di sini jawabannya adalah yes, gitu ya. Oke, kita simpan, kita view. Nah ini secara otomatis sudah berbentuk. Nah ini dua tabel ya, dua tabel. Jadi saya belum merapihkan ya, kita buat lagi tabel berikutnya ya, tabel ID, tabel customer dan tabel supplier ya mestinya ya. Ini sebelum masuk ke tabel supplier customer, saya rapihkan dulu kali ya di sini ya. Jadi kita klik di sini ya. Nah ini kita view ya, sudah sesuai. Lalu kalau kita hapus ya tinggal di delete aja. Kalau diedit ya kita lihat. Nah di sini ini kelihatannya harus dijadikan sebagai pilihan ya, di sini aktif yes atau no gitu. Jadi kita tambahkan di tabel unit ya. Kita masuk ke tabel unit sini. Pada waktu diedit di sini ya, edit. Nah di sini harus ditambahkan adalah pilihan ya. Nah di sini select ya. Nah setelah select, pilih yang select data source ya, kita pilih di sini titik-titiknya. Nah ini karena tidak ada tabelnya, kita buat di sini enter value-nya ya. Jadi enter value-nya apa? Jawab yes atau no ya di sini. Begitu juga di tampilan labelnya sini ya. Kalau tidak kita klik OK. Kita simpan, view lagi. Oke, nah kita lihat hasilnya ya. Nah, home master unit. Nah, ini kan ketika di view sesuai ya. Tapi ketika kita edit, nah ini harus pilihan ya. Ini sudah pilihan ya, kira-kira begitu. Nah ketika kita update, maka dia akan kembali ke depan ya, ke menu tambah ya. Nah kalau di delete secara otomatis dia akan bertanya ya, seperti itu. Oke, sekarang tabel kategori kita rapikan lagi. Di sini juga ketika di view oke ya, tapi mungkin ketika di kategori sini ya, edit, nah ini harus pilihan ya. Kita tambahkan ya, untuk kategori di sini di edit ya. Nah di edit ini harus kita tambahkan menjadi combo atau select pilihan ya. Kita klik, nah di sini enter value, jawabannya yes atau no ya, kira-kira gitu. Kita klik OK, simpan, view ya. Kita lihat hasilnya ya, refresh dulu kategori. Nah, untuk editnya ya, nah ini sudah pilihan ya. Oke, lalu berikutnya ini tabel status. Nah ini statusnya apa nih ya?
Ini sepertinya kalau kita tadi melihat dari status itu, ini kayaknya tabel ini nggak perlu ya. Jadi cukup dengan menambahkan seperti ini tadi ya di kategori. Jadi tabel ini kita buang saja ya, kita masuk ke produk saja ya. Ini status apa gitu ya, belum jelas status apa, status produk atau status apa ya. Jadi nanti kita buang saja ya. Kembali ke PHP Rad. Nah ini tabel ini ya kita hapus di sini. Status ya kita drop table, yes, maka dia hilang ya tabel itu. Nah sekarang kita kembali ke tabel produk. Nah di produk ini kita view dulu ya, kita simpan dan refresh selalu ya agar datanya valid atau refreshment. Nah di sini kita lihat menunya ini harus kita buang ya, kembali ke menu dulu sini, project menu ini kita buang status ini ya, delete. Oke, simpan, refreshment ya. Nah setelah itu baru kita buatkan tabel produk ini sudah kita buat. Nah belum kita isi ya. Nah tapi ketika kita input di sini ini oke. Nah ini harusnya pilihan ya dari tabel, karena memang tabel-tabel ini belum ada ya, jadi nanti akan saya buat ya setelah nanti tabel-tabel ininya ada ya, kecuali ini kategori sudah ada nih ya. Coba kita setup dulu unit ID, kategori ID ya, dan is aktif ini ya. Oke, kita ke PHP Rad, kita masuk ke page product. Di sini di menu tampilan add ya, tambah data. Nah di sini di tabel unit ID di sini ya, kita pilih select ya. Nah sini select data source-nya kita arahkan ke data tabel, karena dia punya tabel unit itu ya, jadi kita pilih ke unit sini. Terus yang dimasukkan apa? Unit ID ya. Lalu yang ditampilkan adalah nama ID-nya ya. Nah baru diurut berdasarkan ID ya, ascending ya, diurut, atau mau di descending juga bisa, ini tergantung kebutuhan ya. Oke, begitu juga kategori ID juga kita pilih select dan kita select data source-nya, diarahkan ke tabel kategori ya. Ini value-nya kategori ID, labelnya adalah nama kategori, diurut berdasarkan kategori ya, ascending. Oke. Dan yang terakhir di sini di tabel ini is aktifnya ini kita pilih juga dari select seperti biasa, select data source. Lalu di sini karena tidak punya tabel ya si status ini, kita buat enter value aja, aktif yes atau no gitu ya, seperti itu ya. Nah kalau sudah oke, kita simpan ya, view, kita lihat hasilnya ya. Open, entry kategori atau produk, entry master produk, kita add new product. Nah di sini sudah berubah ya, ini pilihan satuan dan ini adalah kategori ya. Ya, nah di sini juga yes atau no, aktif atau tidak. Nah untuk tabel produk ini ya, saya kira sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi ke tabel supplier dan customer ya, kita buatkan, dan nanti kita setup untuk tabel produk ini kira-kira seperti itu ya. Jadi dan datanya juga belum saya tampilkan, karena kalau saya isi di sini sepertinya terlalu panjang waktu untuk menginput data ya. Anda silahkan dicoba saja, nanti saya akan masukkan di luar daripada materi ini. Oke, ini dulu dari saya ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri dulu, nilai topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.